banyak menyebutkan tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga, dari makanannya, dari pakaiannya, tempat tidurnya, bidadarinya, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Mungkin yang dengannya kita diinginkan oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk mensupport, memberikan semangat agar kita banyak beribadah kepada Allah, melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah, sehingga kita bisa meraihnya. Seperti anak yang masih kecil, ketika orang tuanya memberi iming-iming, kamu kalau melakukan ini nanti kamu akan saya beri ini. Orang tuanya biasanya seperti itu. Kalau melakukan ini kamu dapat ini, kalau ranking 1 dapat ini. Hal itu memicu untuk anak tadi semangat dalam beribadah, dalam melakukan perintahnya yang diinginkan oleh orang tuanya. Lah, yang menjadi perbedaan, pemicu di urusan dunia ini kelihatan. Ya, kelihatan, nampak jelas di hadapan kita, di mata kita. Kamu kalau bekerja nanti dapat gajinya sekian. Akhirnya kerjanya semangat. Kenapa? Karena kelihatan nominalnya, kelihatan hasilnya. Kalau kamu berbuat seperti ini, melakukan seperti ini, kamu akan dapat ini. Kelihatan, zahir, jelas. Dan itu membuat kita lebih semangat. Tapi kalau yang diiming-imingkan itu sesuatu yang tidak terlihat, tidak nampak, tidak jelas, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luar biasa. Seperti diriwayatkan oleh Imam Anas radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghadwatun fi sabilillah au rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha." Berangkat di waktu pagi, keluar di waktu pagi, atau melakukan aktivitas di pagi hari, yang mana aktivitasnya itu fisabilillah, ya, sifat aktivitasnya, keluarnya, perbuatannya yang dilakukan itu fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun itu sholat, zikir, atau mencari ilmu, itu sudah jelas. Tapi yang perlu diperhatikan dalam niatnya saja. Memang perbuatannya sabilillah, tapi kalau hatinya enggak sabilillah, ya, karena ingin dipuji, dimuliakan, dihormati, ya percuma. Belajar, sholat, ini dilakukan secara ikhlas. Memang dia benar-benar ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang terlihat secara zahir bukan sabilillah, seperti bekerja. Tapi kalau dia niatkan untuk mencari nafkah, kebutuhan apa yang diperlukan oleh dirinya dan orang yang wajib ia nafkahi, maka itu fisabilillah. Tapi kalau sudah dapat nambah, nah ini bukan fisabilillah, ya, campuran nafsu ini sudah. Gambarannya kalau orang yang kerja di pabrik, ya, maafnya ini sing kerja di pabrik wis diwara sabilillah itu separuh nih.
Separuh ini sabila. Kenapa? Kebutuhan nggak ono, kebutuhan sampai 4 juta lebih itu nggak ada. Kebutuhan kita itu kan sehari semalam berapa? Kalau wis 1.000 sehari semalam 100.000, berarti satu bulan itu cuma 1 juta. Lah lebih nih nang di. Kalau dia lebihnya itu untuk sodako, untuk ini itu sabilillah. Tapi kalau celengi terus, nggak ada niatan kebaikan, ya nggak sabilillah. Kerja mencari nafkah, diriwayatkan dalam hadis, man yas'a fi ahli baiti kal mujahid fi sabilillah, as-sa'i fi auladi kal mujahid fi sabilillah. Orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, anaknya, itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya keluar di pagi hari untuk melakukan hal-hal yang dinilai oleh syariah dia adalah ibadah, kebaikan, ketaatan di pagi hari. Ya, alhamdulillah ada ihya, ada darusan, ya kita difasilitasi. Ya, kalau di rumah insya Allah malas, tapi ketika ada fasilitas seperti ini bareng-bareng lebih mendukung. Au rauhah di waktu sore, cari ilmu atau kegiatan apapun, yang penting di situ nilainya fisabilillah. Itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Apa yang ada di dalam dunia? Hotel yang mewah, ya, istri 4 cantik-cantik, oh ya, muda-muda seksi-seksi misalkan, sempurna. Apalagi rumah istana, mobil sport ada, ya kadang Alphard nganggur ono, Fortuner nganggur ono, ya wis sam model-model mobil ada. Pelayan ngangkat tangan, diangkat no pelayan nih misalnya. Semuanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang ada di dunia, semuanya, bukan untuk satu orang, itu masih kalah dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang di pagi hari melakukan aktivitas fisabilillah, di sore hari melakukan aktivitas fisabilillah. Khairun minad dunya wa ma fiha. Artinya orang yang melakukan seperti ini orang yang paling kaya di dunia. Tapi ya, kalau kita bandingkan yang ghadwa fisabilillah, auraha fisabilillah dengan yang tidak, banyak yang mana? Hah? Banyak yang mana? Banyak yang enggak. Kenapa? Enggak ketok sugene, yo tetep melarat. Yo, teko omah sepedai kadang ngogleng, kadang yo mancal, kadang melaku. Ono sing melaku alasane saya olahraga, padahal hemat bensin. Loh, terus terang kan seperti itu kita ini. Ketoknya tetap fakir, gak sugi-sugi. Loh, tapi Allah, Rasul mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha, berarti lebih kaya dari mereka. Karena nggak kelihatan sehingga melas, tetap juga enak uripi secara zahir, tapi dia pada hakikatnya lebih baik daripada apa? Daripada orang-orang tersebut. Bahkan apa? Busur panah yang dimiliki orang-orang yang melakukan hal tersebut itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jejak kaki, ya, ketika memijakkan kaki di surga, jejak kaki itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian Rasul mengatakan, lau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannati ittala'at alal ardi, andai, karena nggak mungkin, andai perempuan-perempuan yang ada di surga satu saja turun ke bumi, satu perempuan yang ada di surga, entah itu bidadari, entah itu istri solihah, ya, yang penting perempuan yang ada dari surga turun ke bumi, la adha'at wala mala'at ma bainahuma raihatan, satu saja akan menyinari seluruh bumi. Matahari kalah, matahari lewat,
lebih terang perempuan yang ada di surga yang turun ke bumi daripada matahari. Karena matahari itu tidak menyinari semuanya, tapi separuh bagian. Ya, kalau kita sekarang mendung, walaupun mendung tetap tersinari matahari, tapi sampai bagian mana saja. Di bagian bumi yang terbalik dengan kita, mereka gelap sekarang, petang. Tapi ini menyinari seluruh bumi, seluruh dunia disinari dengan cahayanya perempuan yang ada di surga, dan akan memenuhi dunia ini dengan aroma yang sangat menyenangkan. Masih di pinggir sampah, gak mampu sampai. Masih ono sing buang air di sebelah kita, ya kita dijejer nih, ibaratnya asli mampu. Kalau sudah jejer ada apa perempuan seperti itu di dunia, bukan di sini, jaraknya ratusan juta kilometer, tetap kita akan mencium aroma wangi, gak mencium ini. Padahal ya, kalau kita nang sebelah jeding, dibuka jedingnya orang mari buang air, kon gak parfum, mambu silik jeding apa mambu parfumnya? Hah? Kalah, iku lebih tajem iki ya. Kalah mesik kalah wis. Amblas lewat karo sing iku ya. Nah, seperti itu masih nggak membuat kita semangat ibadah kebaikan. Bahkan kudungi, setengah kudungnya, setengah kerudungnya bidadari atau perempuan yang dari surga itu, setengah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lah ini diberikan kepada siapa? Orang yang memiliki kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas di pagi hari dan di sore hari fisabilillah. Lah keutamaan yang sangat luar biasa. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Imam Mujahid, perempuan-perempuan di surga itu dari firman-Nya Allah, wa azwajum mutahhara, istri-istri yang disucikan oleh Allah. Maksudnya disucikan karena haid, nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil, meludah, apa, umbelen nggak ada, sama sekali nggak ada. Artinya wis full 24 jam los. Sing wis rapi ngerti yo ya. Imam Auza'i mengatakan fi syughulin fakihun. Mereka di surga itu dalam kerja yang menyenangkan, pekerjaan yang menyenangkan. Di surga kerja tapi menyenangkan. Apa kerjane? Katanya Imam Auza'i, syughuluhum iftidadul abkar. Yo, namanya perempuan-perempuan di surga itu semuanya kembali gadis. Ya kerjanya iku wis entekno gadis-gadis iku mang. Ya bahkan ada riwayat disiapkan bagi orang yang masuk surga, inna rajula min ahlil jannah, ada satu orang di penduduk surga itu la yuzawwaj, dinikahkan khamsami'ati haura, 500 bidadari. Dinikahkan oleh Allah dengan 500 bidadari. Wa arba'atu alaf bikir, 4.000 gadis. Wa thamaniyata alaf thayyib, 8.000 janda. Maksudnya sudah tidak gadis. Lho apa kok ono sing janda? Sik kon nek dunya kan lek nyoba perawan tok kan ambek gak tau rabi karo wong rondo siji. Katanya istilahnya kan janda menggoda ya. Nah, coba mangkane rabi ambek rondo. Sing gak tahu ya aja, sing sik durung rabi karo perawan aja rabi perawan ya. Halla bikron tulaibu ka wa tulaibu ya. Kalau yang sudah nikah lek kate nambah coba ora rabi karo rondo, ciro rasane. Artinya lebih berpengalaman ya, lek bahasa kita itu lebih berpengalaman. Lah ini dinikahkan oleh Allah 500 bidadari, 4.000 perawan, 8.000 janda. Yu'ani kukulla wahidatin minhunna migdara umrihi fid dunya. Kita hidup di dunia berapa tahun? 60 tahun. Nanti kita di surga
satu perempuan, setiap satu perempuan itu tadi berapa totalnya berarti? 12.500 per orangnya kita peluk, kita hubungan dengan dia itu selama umur kita di dunia. Wis pingno lek sing swidak tahun pingno 12.500 apa 12.500. Ya wis swidak ping 12.500 wis pingno iku wis urip ngono tok nek surga. Ya itu tok wis kenikmatan iku tok wis bayangno gak mari-mari kon. Siji ae gak kuat. Pemane kan sakmono ya karena itu bingung kadang-kadang ada yang bertanya mosok kuat ya mosok kuat. Di surga nanti setiap laki-laki itu diberi kekuatan oleh Allah seperti kekuatan 100 orang, seperti kekuatan 100 orang baik dalam makanan, minuman ataupun jima. Kekuatan 100 orang. Ya lek sing sedina kuwate ping 3 ya berarti 300 ngono lho. Ngono. Jadi mangane maksude sedina ping 300, sedina ping 5. Kan nek kene akeh sing sedina mangan ping 500. Tergantung kekuatan masing-masing. Alhasil dikasih kekuatan 100 orang. Dari riwayat 70 orang. Dari riwayat 70 orang. Lah kekuatan seperti itu hanya apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkadang sampai ada riwayat seperti ini juga. Kalau di surga itu ada burung terbang, ketok enak iki rek. Apa? Misalnya doro bakar enak. Itu masih kerentek sudah ada di hadapan dia. Ini kenikmatan sing diceritakno gare cilik-cilik biasa. Lek wong gerang-gerang sing mangi ku mang ya. Sing cilik-cilik diceritani masalah panganan. Kon kepengin es krim langsung ngono. Kepingin tok kerentek tok langsung ngono. Iku arek cilik-cilik. Lek wis gerang-gerang dadari. Kenikmatane dijelasno kabeh. Lho, yang seperti itu loh. Terus kita semangat enggak? Paling ini yo, ngene barang mari bayangno ngene. Enak mlebu surga. Iku koyo-koyo wis persiapan, engko wis tak mempengi temenan. Barang tutuk omah, ketok setane. Yo, buyar kabeh. Nah, karena itu mereka orang-orang yang dapat kenikmatan surga orang-orang yang bisa membayangkan kenikmatan surga selalu berada di hadapannya, dia akan semangat dalam beribadah. Namun yang harus kita ketahui itu semuanya masih kenikmatan yang rendah dari yang disebutkan. Bidadari, dari makanan, itu kenikmatan yang rendah. Kenikmatan yang paling ringan, paling dasar. Dan itu yang didapatkan oleh orang-orang yang sing pokoke mlebu surga. Pokoke mlebu surga wis itu kayak ngono iku. Lah bayangkan orang-orang yang cita-citanya itu bukan sekedar masuk surga, tapi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu melayani Nabi, membantu Nabi, menolong Nabi dalam keperluannya Nabi. Ditanya oleh Nabi, apa yang kamu perlukan? Katanya, murafaqataka fil jannah. Aku cuma satu tak permintaan ya Rasulullah. Aku ingin bersanding denganmu di surga. Permintaan Nabi untuk menyukseskan itu ya, jaluk tok, kalau ikhtiari ya gak dikei. Perlu ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Inni ala dzalika bi kasratis sujud. Perbanyak sujud, perbanyak sholat kepada Allah, itu membuat kamu akan bersanding denganku di surga. Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi Sayyidul Maulid mengatakan apa dalam qasidahnya? Masyagani fil jannati masyagani apa? Fi jannatin masyagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha qayyama. Surga enggak membuat tertarik beliau. Yang membuat tertarik masuk surga itu karena ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu masih belum sempurna kenikmatannya, padahal bersama dengan Nabi. Kenikmatan yang sempurna di surga ketika mampu memandang Allah, diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kenikmatan yang paling sempurna. Karena itu dibaca nanti malam khatam, dibaca dari sifatur ru'ya wan nazar ila wajillah. Di situ akan disebutkan kenikmatan
melihat, memandang Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ulama dilihat di dalam mimpi. Dilihat di dalam mimpi selalu memandang Allah. Beliau Al-Imam Ma'ruf Al-Qaraqi. Di mimpinya seseorang melihat Imam Ma'ruf Al-Qaraqi memandang Allah tidak berkedip. Lah pandangan kita kepada Allah, dekatnya kita memandang Allah saat itu dengan cepatnya kita berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Semakin cepat semakin dekat dengan Allah, semakin cepat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu diperhatikan bahwa yang dikatakan oleh Imam Yahya bin Mu'ad, gambaran kenikmatan surga itu jelas ya. Karena itu dunia itu terlihat nikmat bagi kita karena kita masih dibutakan. Imam Yahya bin Mu'ad mengatakan tarkud dunya syadid. Kita meninggalkan dunia itu berat. Ada pekerjaan barengan dengan pengajian. Pekerjaan badi 200.000, pengajian itu kopi. Teko sing di teko sing di 200.000 apa maning mek hataman itu mek 50.000, 20.000, mentok 100.000, milih hataman ndak melok pengajian. Lu kan ibadah apa nih? Lek ibadah iku gak ngenteni diundang, bendino hataman di omah. Lek ngenteni diundang iku duduk ibadah, ada sisi bekerjanya. Nah, karena itu berat ya, ikhlas itu berat. Ceramah ya podo. Saya dakwah tak undangan. Beda loh. Lo boleh undangannya dakwah juga bisa, tapi sing ikhlas sing teman-teman kan berat itu. Bingung amplopnya tak bingung menyampaikan ilmunya. Misalnya kira-kira diundang hataman gak dikei duit, mulai gerundel atine tak gak. Diundang ado-ado gak dikei. Kira-kira gerundel tak gak. Lah itu kadang-kadang ya perlu dites ya. Ngundang hataman nang omah, undangan cobaan kok hataman nang omah. Ojo dikei apa-apa, banyu putih tok. Kira-kira semangat agak moco yang ngono delokne. Mulih makasih ya ngono nado. Ngetes to. Ayo, ojo dikei temenan tapi. Ngetes ikhlas agak mari ngono itu seminggu undangan maneh hataman di omah maneh ngono. Lek semangat tekone kok berarti ikhlas. Ya. Tarku dunia syadid, meninggalkan dunia itu berat. Wa fautul jannati asyad. Katanya Imam Yahya bin Mu'ad, meninggalkan surga, kehilangan surga itu lebih berat. Lebih berat. Kita mungkin sekarang merasa enteng ya, meninggalkan demi keperluan yang gak penting dalam kehidupan kita, meninggalkan mencari ilmu, mencari kefahaman, memperbaiki keadaan kita menjadi lebih baik, itu berat. Bahkan rela menghilangkan itu semuanya hanya untuk mendapatkan dunia. Kita berat itu. Padahal kalau kita mengetahui keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih menyesal dan lebih menderita. Wa futul jannati asyad wa tarkud dunya mahrul akhirah. Pengen surga, pengen bidadari, pengen makanan yang enak, pengen memandang Allah bersanding dengan Nabi Muhammad SAW, caranya tinggalkan dunia. Karena itu Nabi mengatakan siapa yang mencintai aku berarti siap miskin, siap fakir. Sing mencintai Nabi harus siap fakir, enggak harus fakir loh ya, siap fakir, siap fakir. Karena itu beliau juga mengatakan dalam perkataan yang lain, fi talabid dunya dhillun nufus. Kita untuk mencari dunia, kita rela diri kita hina. Ya dadi budak Cina, dikongkon-kongkon Cina, diatur uripe. Turune diatur, kon mlebu bengi. Turune pindah teko bengi nang isuk. Sampai dijimaknya diatur mereka, yo kita mau jimak gak bebas. Ya, katanya jimak gak bebas. Padahal itu kenikmatan dunia yang paling nikmat wis gak ono sak nikmat-nikmat iku wis. Paling nikmat iku. Diatur gara-gara kerja di pabrik. Hina kita. Jangan kira kan bayaranku gede, aku luwih sugih to kowe. Iya, kon masih luwih sugih tapi kon diatur uripmu. Iku sing luwih miskin tapi gak diatur.
merdeka. Kepingin kerja-kerja, ndak kepingin gak kerja, merdeka. Kita jadi pegawai, oh jenenge pegawai kok. Loh saya manajer, iya kan pegawainya sing duwe sian, walaupun kan manajer. Pegawai, gajine 10 juta, 20 juta pegawai. Budak sian. Kalau yang nggak jadi pegawai, raja, ya raja. Makanya yang punya insting yang tinggi, jadi kita tahu kedudukan kita itu di mana. Ya, pegawai sama yang bebas itu yang mana? Alhamdulillah ono sing mulai bebas teko perbudakan. Wa fi talabil akhirah, di dalam mencari akhirat, izzun nufus, terdapat kemuliaan. Ya, orang yang belajar itu memang di mata gurunya, artinya dia di hadapan gurunya dia harus hina. Ya, di hadapan gurunya harus hina, rela dihina oleh gurunya, rela dimarahi gurunya, itu harus. Tapi di mata manusia semuanya dihormati. Wong sing kaya aku ngene iki lho wis. Alim yo enggak, ngerti ilmu yo enggak. Tapi gara-gara iso ngajar tok, padahal yo ben disentai, yo dilokno, yo digoblok-goblok. Tapi orang mulai memuliakan. Orang mulai memuliakan gara-gara apa? Iso ceramah. Gara-gara iso ngajar. Wis ngono tok. Padahal ilmu gak ono. Di sini loh letak izun nufus, ada kemuliaan. Makanya orang yang mulai diangkat itu biasanya hatinya aku loh mulai dimuliakan, mulai dihormati. Ini penyakit yang terbesar ya. Maka afatul ilmi. Ini yang, makanya orang yang paling bahaya itu orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu orang yang paling bahaya. Kenapa? Semakin hari semakin besar godaannya untuk menjadi orang yang tersungkur. Iblis itu sa'alim-alimi makhluknya Allah. Lihat, sungkur. Kenapa? Muncul dari hatinya sifat sombong. Tapi di sini letak Allah membedakan. Di dalam orang yang mencari akhirat, mencari keridhaan Allah, dia akan menjadi orang yang mulia. Walaupun tidak mencari kemuliaan, akan dimuliakan oleh orang. Kita lihat orang-orang yang mendahului kita seperti Al-Habib Husain bin Abdullah yang Gresik. Lihat, walaupun tampilannya biasa, tapi setiap orang berebut ingin mencium tangannya, mencari berkah, kepingin ke rumahnya, mencari minta doanya, mulia. Orang yang mencari akhirat, izun nufus. Tapi yang mengherankan orang itu lebih memilih mencari sesuatu yang fana dan dia rela untuk menjadi hina, meninggalkan yang membuat dia mulia, padahal yang dicari adalah sesuatu yang kekal, abadi. Nah, karena itu kita harus jadi orang yang cerdas, cari yang abadi, kekal dan membuat kita mulia, tinggalkan sesuatu yang membuat kita rendah dalam mendapatkan sesuatu yang tidak akan abadi. Nah, itu mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk untuk kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih mulia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. يا نفس هذا الذي تأتينه عجب علم وأكل ولا نسك ولا أدب يا نفس هذا الذي تأتينه عجب علم وأكل ولا نسك ولا أدب وصف النفاق كما في النص نسمعه علم اللسان وجهل القلب وسبب حب المتاع وحب الجاه فانتبه من
قبل تتوى عليك الصحف والكتب وتصبحين بقبر لا أنيس به الأهل والصحب لما ألحدوا ذهبوا وخلفوك وما أسلفت من عمل المال مستخر والكسب مصطحب واستيقني أن بعد الموت مجتمعا للعالمين فتات العجم والعرب والخلق طارا ويجزيهم بما عملوا في يوم لا ينفع الأموال والحسب واخشي رجوعا إلى عدل توعد من لا يتقيه بنار حشوها الغضب وقودها الناس والأحجار حامية لا تنطفي أبدا الأبد تلتهب والبعد عن جنة الخلد التي حشيت بالطيبات ولها موت ولا نصب فيها الفواكه والأنهار جارية والنور والحور والولدان والقباب وهذه الدار دار لا بقاء لها لا يفتننك منها الورق والذهب والأهل والمال والمرغوب تركبه والثوب تلبسه فالكل ينقلب لا بارك الله في الدنيا سوى عرض منها يعد إذا ما عدت الكرب يريد صاحبها وجه الإله به دون الرياء إنه التلبيس والكذب لا يقبل الله أعمالا يريد بها عاملها غير وجه الله فاجتنبوه لا يقبل الله أعمالا يريد بها عاملها غير وجه الله فاجتنبوه تمت وصلوا على المختار سيدنا والآل والصحب قوم حبهم يجب
والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وفلا ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وفلا ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل الأتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الصرفاء وعلى صاحب المصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك. اللهم أسلني بمن يوصلني إليك واجعل ويسلم العمل الصالح.